Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Agustan Santuri dari Prodi PJKR kelas 1A dengan NPM 2510 6310 711. Di sini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah Anatomi Manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian fungsi dan struktur pada sistem kerangka manusia. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon yang berarti tulang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering pula dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang, yang satu dan lainnya ada yang dihubungkan secara langsung atau bersambungan dan tidak langsung atau persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, rawan, dan otot. Selanjutnya, fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai penunjang dan pembentuk tubuh, pelindung organ-organ vital, alat gerak pasif, dan alat mengungkit atau lever, tempat bertambahnya otot-otot, tempat persendian zat kapur atau kalsium, dan garam-garam. Yang terakhir yaitu untuk tempat pembuatan sel-sel darah. Selanjutnya, struktur tulang. Struktur tulang panjang terdiri dari diafisis atau batang tulang yang berbentuk pipa dan tersusun dari tulang padat, serta epifisis, ujung tulang atau ujung tulang yang terdapat di bagian proksimal dan distal. Di dalam diafisis terdapat rongga sumsum yang berfungsi sebagai penyimpanan lemak yang bisa disebut rongga sumsum kuning. Pada anak-anak, diafisis dan epifisis dipisahkan oleh rawan epifisis yang menjadi pusat pertumbuhan panjang tulang. Seiring pertambahan usia, rawan tersebut berubah menjadi tulang dan membentuk garis epifisis pada orang dewasa. Seluruh tulang dibungkus oleh periosteum, yaitu lapisan jaringan ikat yang memiliki dua bagian. Bagian luar periosteum menerima pembuluh darah dan saraf, sedangkan bagian dalamnya melekat langsung pada permukaan tulang. Pembuluh darah dan saraf masuk melalui foramen nutrisi atau lubang nutrisi. Namun, pada permukaan tulang yang membentuk persendian, periosteum tidak ada dan digantikan oleh rawan sendi yang berfungsi melindungi ujung tulang agar pergerakan sendi tetap lancar. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nama-nama bagian pada permukaan tulang. Yang pertama itu ada kepala, bahasa Inggrisnya head, bahasa Yunani atau Latinnya itu caput. Kepala kecil, little head capitulus. Tonjolan besar, trochanter. Tonjolan kasar, tuberosity. Tonjolan kecil, tubercle. Duri, spine atau spina. Taju, processus. Sisir, crest atau crista. Garis, line atau linea. Selanjutnya, bonjol sendi atau bongkol besar, condyle atau condylus. Tonjolan pada bongkol besar yaitu epicondyle atau epicondylus. Lekukan bulat, fovea. Lekukan dalam fossa. Alur atau lekuk, sulcus, sela sempit, fissure. Irisan, incisura. Lubang antar tulang, neatus. Lubang, foramen. Tanduk, cornu. Cabang, ranus. Selanjutnya bibir, lip atau labius. Rongga, cavity atau cavus. Leher, neck atau colus. Selanjutnya, perincian rangka aksial dan rangka anggota badan. Yang pertama, kelompok rangka aksial atau aksioskeleton. Jumlahnya ada 80 tulang. Kepala atau tengkorak. Yang pertama, kepala bagian. Skull itu ada 29 tulang. Atas atau cranius ada 8, muka atau face ada 14, lidah atau hyoid ada 1. Selanjutnya, tulang kecil. Alat pendengaran atau ossicles atau airborne jumlahnya ada 6, martil atau malleus ada 2, landasan atau insus ada 2, sanggurdi atau steps
ada 2. Selanjutnya tulang belakang. Vertebral column jumlahnya ada 26. Leher cervical vertebrae jumlahnya ada 7. Punggung lumbar vertebrae jumlahnya ada 12. Pinggang thoracic vertebrae jumlahnya ada 5. Kelangkang atau sacrus jumlahnya ada 1. Ekor atau tungging coccyx jumlahnya ada 1. Selanjutnya rangka dada atau sternum rangka dada atau toraks jumlahnya ada 25. Dada atau sternum jumlahnya ada 1. Rusuk atau liga ribs ada 24. Yang kedua, kelompok rangka anggota badan atau appendicular skeleton jumlahnya ada 126. Yang pertama ada bagian gelang bahu, shoulder girdle jumlahnya ada 4. Selangka clavicle jumlahnya ada 2. Belikat scapula atau scapula jumlahnya ada 2. Lengan upper extremity jumlahnya ada 60. Lengan atas humerus jumlahnya ada 2. Hasta atau ulna jumlahnya ada 2. Pengumpil atau radius ada 2. Pangkal tangan atau carpals ada 16. Tapak tangan metacarpals ada 10. Jari-jari tangan phalanges ada 28. Selanjutnya gelang panggul atau pelvic girdle jumlahnya ada 3. Panggul atau coxal hip jumlahnya ada 2. Tungkai atau lower extremity jumlahnya ada 60. Paha atau femur jumlahnya ada 2. Betis atau fibula jumlahnya ada 2. Kering atau tibla jumlahnya ada 2. Tempurung lutut atau patella jumlahnya ada 2. Pangkal kaki atau tarsus jumlahnya ada 14. Tapak kaki atau metatarsus jumlahnya ada 10. Jari kaki atau phalanges jumlahnya ada 28. Itu adalah perincian rangka aksial dan rangka anggota badan, yang dimana jumlah keseluruhannya ada 206. Baik, cukup segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.